He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bersama dengan saya Onil dalam Renungan Harian Sulung. Jadi renungan harian ini dalam rangka kita memasuki Prapaskah ya. Jadi saya beri judul Salah Lihat Yesus ya. Oke, perikopnya diambil dari Markus 10 ayat 32 sampai dengan 40. Cuman kita baca dulu yang Markus 10 ayat 32 sampai 34 ya. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus manggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah, saudara-saudari, saya akan membahas satu kata tentang sukses, karena ini berhubungan dengan kata kemuliaan di dalam perikop ini ya. Kita tentu semua orang di dalam kehidupan kita tentunya pengen sukses ya. Jadi kata sukses itu kan bisa dikaitkan dengan pekerjaan ya. Kita sukses misalnya lulus kuliah dengan nilai yang baik, mendapat pekerjaan yang baik, tokonya bisnisnya maju, kita punya perusahaan maju, lancar ya segala macam. Itu kan gambaran sukses di dunia bisnis atau di dunia sekuler ya. Tapi saudara-saudari, pernah nggak kita berpikir tentang arti dari sukses atau kemuliaan di dalam versi Kristen, saudara-saudari? Kemungkinan besar kita suka tercampur aduk antara sukses Kristen dengan sukses duniawi yang tadi kita bayangkan, saudara-saudari. Nah, kita pun juga kan banyak berdoa ya supaya bisnis, toko, atau kerjaan kita lancar ya. Itu isi doa-doa kita itu tentang sukses-sukses duniawi yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita gitu ya. Apakah itu juga sukses yang gambaran sukses sebagai orang Kristen, saudara-saudari? Ya, jadi di dalam perikop ini kenapa dibilang pemberitahuan ketiga ya? Karena Yesus itu udah 3 kali ngasih tahu murid-muridnya bahwa dia akan mati gitu. Nah, pada zaman itu saudara-saudari, kalau kita lihat konteksnya, bahwa banyak sekali orang-orang Israel, terutama juga murid-muridnya itu masih berpandangan bahwa Mesias itu nanti akan menjadi raja yang keren, raja yang sukses, yang nanti ngalahin Romawi, dia akan naik menjadi raja, dia akan menguasai semua orang Yahudi, Romawi, bahkan orang-orang yang non-Yahudi itu akan dikuasai dan Yesus akan menjadi raja yang keren, sukses, dan gagah gitu. Nah, itu gambaran Mesias pada saat itu, saudara-saudari. Tetapi kan kita tahu ya, kita udah baca Injil, bahwa sebetulnya Mesias yang diinginkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang nantinya mati di kayu salib, saudara-saudari. Jadi, kesalahan dalam melihat Mesias, kesalahan dalam melihat Tuhan Yesus itu udah terjadi di zaman Injil. Dan tentunya di zaman sekarang pun masih banyak orang Kristen yang salah lihat Tuhan Yesus juga. Kita berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang keren sehingga kita harus menjadi keren. Tuhan Yesus yang mendapatkan segalanya di dunia ini. Tapi kita juga menjadi orang Kristen yang ingin mendapatkan segalanya di dunia ini gitu. Jadi ada satu kesalahan besar di dalam kekristenan yang memang sudah dinubuatkan dalam Injil bahwa zaman sekarang pun banyak orang yang salah lihat Tuhan Yesus sebetulnya. Nah, kita coba baca ayat selanjutnya ya. Ayat 35 sampai 40 kita baca. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang sebelah lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus aku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami bisa, kami dapat."
Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ya, oke. Kita bahas yang ayat 35 sampai 37 dulu. Jadi tadi membahas tentang banyak orang ya di zaman Injil, bahkan orang Kristen di zaman sekarang itu masih salah melihat Tuhan Yesus gitu. Ya, dianggapnya Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan yang menjadi besar, keren, dan mendapatkan segala sesuatu di dunia ini. Ternyata Tuhan yang Mesias yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang melepaskan segala sesuatu hal-hal di dunia ini terlepas dari dirinya dan menjadi miskin dan bahkan disalib, ya saudara-saudara. Nah, jadi di ayat 35 itu kan ada tulisan tuh, Guru harap engkau sudi mengabulkan permintaan kami. Nah, jadi kalau kita salah lihat Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang salah ngelihat Tuhan itu sebagai jin atau pengabul permintaan kita gitu. Nah, ini sebenarnya salah posisi, saudara-saudari ya. Jadi keinginan daging kita lah yang ingin dipenuhi waktu kita berdoa sama Tuhan, waktu kita minta sama Tuhan. Jadi permintaan apa yang biasanya terjadi dalam diri kita, di dalam doa-doa kita gitu. Kita pengen menjadi yang terutama, kita mau jadi yang teratas, kita mau jadi yang terkeren, kita mau jadi yang tersukses di antara orang lain gitu ya. Itu kan permintaan-permintaan yang sama yang dilakukan para murid kepada Tuhan Yesus kan. Dan itu juga permintaan-permintaan orang Kristen kebanyakan yang dilakukan melalui doa kepada Tuhan. Jadi intinya sebetulnya doa-doa itu meminta kuasa di dunia ini, meminta hormat dan populer ketenaran di dalam dunia ini, dan juga meminta kekayaan di dalam dunia ini. Kita beribadah melakukan ritualisme Kristen kita, agamawi kita lakukan ya, hanya untuk supaya kita bisa minta sama Tuhan untuk memenuhi ambisi pribadi dari kedagingan kita, saudara-saudari. Dan itu sudah ada sejak zaman Injil, bahkan spirit itu pun sudah ada di murid-murid, saudara-saudari. Jadi nggak heran kalau misalnya kita sebagian besar dari umat Kristen masih berpikir bahwa Tuhan itu adalah penyedia kekayaan, penyedia kuasa, penyedia kepopuleran kita atau penyedia kekayaan kita gitu. Jadi kita menganggap Tuhan itu sebagai pembantu kita, atau mungkin kita bilang Tuhan itu sebagai jin yang mengabulkan setiap permintaan kita. Jadi kita itu posisinya adalah sama seperti murid-murid, kan aku udah ikutin Yesus kemana-mana, jadi aku boleh minta dong. Nah, sama kan seperti kita kan udah rajin ke gereja atau udah rajin pelayanan, boleh dong saya minta untuk ambisi pribadi saya. Nah, itu berarti kita tidak mengerti bahwa sebetulnya kita itu ada di dalam posisi hamba, saudara-saudari. Hamba itu doulos, itu artinya budak, saudara-saudari. Budak itu tidak pernah berhak meminta sesuatu kepada tuannya. Nah, ini posisi doulos ini waktu berdoa ini mungkin kita kurang pahami ya, saudara-saudari. Jadi waktu kita berdoa itu kita sedang mengikuti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau gitu. Itu adalah posisi doa yang tepat, saudara-saudari. Nah, kita lihat lagi kayak 37 sampai 38 tadi dikatakan seperti ini. Jadi mintanya apa? Mintanya duduk dalam kemuliaanmu. Jadi pengen duduk sukses, bersinar bersama dengan engkau Yesus gitu. Tapi kan gambaran kemuliaan suksesnya versi Yohanes Yakobus ya, atau gambaran suksesnya orang Kristen secara kebanyakan sekarang ini kan, itu kan beda dengan apa yang digambarkan dengan suksesnya Yesus ya, saudara-saudari. Suksesnya Yesus itu adalah sukses versi kerajaan surga. Suksesnya Yakobus, Yohanes atau kebanyakan orang Kristen itu adalah sukses duniawi. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Kemudian ada kata di situ, Yesus bilang begini, kamu minta duduk sukses bareng sama aku, ya. Tapi kamu nggak tahu apa yang kamu minta, gitu. Kenapa dibilang mereka tidak tahu apa yang mereka minta? Karena Yesus bilang gini, kalau mau sukses secara kerajaan surga, berarti kamu harus minum cawan dan harus dibaptis seperti cawan dan baptisan yang aku lalui, gitu. Artinya apa? Kamu harus minum cawan penderitaan seperti aku, gitu. Artinya gimana? Kamu harus mengorbankan keamananmu, kamu harus mengalami kerugian besar terhadap dirimu, mengalami penderitaan demi untuk menyelamatkan orang lain, supaya orang lain aman dan untung. Jadi intinya begini, saudara-saudari. Sebagai orang Kristen itu dipanggil untuk melepaskan keamanan kita untuk nggak aman dan nggak untung, supaya rugi, supaya orang lain itu aman dan untung. Itu spiritnya Yesus. Gitu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen berpikir bahwa kita
harus aman, kita harus untung, harus nggak menderita, itu nggak cocok sama spiritnya Yesus gitu. Kita harus punya satu spirit bahwa kita ini harus mengorbankan keamanan kita mengorbankan supaya kita rugi, supaya orang lain itu aman dan untung. Nah, supaya orang lain mendapatkan keselamatan. Itu baru spirit yang diajarkan oleh Yesus gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sukses menjadi orang Kristen, itu sama sekali gambarannya terbalik dengan sukses yang digambarkan dunia gitu. Sukses atau kemuliaan versi kerajaan surga itu adalah orang-orang Kristen yang paling banyak menderita dan mengorbankan dirinya supaya orang lain menjadi selamat, untung, dan aman, saudara-saudari. Nah, orang yang paling banyak menderita dan mengorbankan diri untuk orang lain, itulah yang dibilang sukses bagi kerajaan surga. Berarti artinya kita berkurang terus, orang lain bertambah terus gitu. Jadi masih kebanyakan orang Kristen memandang kekristenan itu seperti Yohanes dan Yakobus, bahwa kekristenan itu tentang mendapatkan. Tapi sebenarnya Yesus bilang bukan. Kesuksesan dalam kerajaan surga itu tentang melepaskan. Kita nggak aman, kita rugi, kita buntung agar orang lain itu aman dan untung, saudara-saudari. Nah, jadi kesimpulannya begini, saudara-saudari ya. Jadi ini kesalahan melihat Yesus dan Injil ini sudah dinubuatkan oleh Injil, dan sekarang di gereja-gereja pun tanpa sadar kita bisa salah lihat Yesus, saudara-saudari ya. Nah, pertanyaannya begini. Jadi kesimpulannya dulu ya sebelum pertanyaan ya. Jadi orang Kristen itu masih banyak yang salah lihat Yesus. Dan kekristenan itu dijadikan tempat untuk memenuhi ambisi kedagingannya, untuk kesuksesan duniawinya gitu, untuk mencari keamanan diri, untuk mencari keuntungan diri, kekuasaan diri, bahkan ketenaran diri. Jadi kekristenan sama Yesus itu cuma dijadiin alat gitu, buat ambisi pribadi. Nah, inilah yang spiritnya Yohanes dan Yakobus pada saat itu, spirit yang sangat kompetitif gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita tahu kalau kita ini jadi Kristen ini lagi salah lihat Yesus atau benar lihat Yesusnya gitu? Bagaimana kita tahu kalau kita salah lihat Yesus? Nah, intinya begini, kalau kita salah lihat Tuhan Yesus, maka permintaannya pun akan salah, saudara-saudari. Artinya gini, waktu salah lihat Yesus, isi doanya juga jadi salah. Nah, cara ngeceknya yaitu melalui isi doanya. Ini bisa dibuktikan dari isi doa-doa kita, saudara-saudari. Apakah kita salah lihat Yesus apa tidak? Misalnya kalau kita berdoa ya, kita itu isi doa kita itu kebanyakan apa yang kita mau atau sebetulnya apa yang Yesus mau? Ini pertanyaan penting, saudara-saudari. Artinya isi doa kita apakah tentang bisnis lancar, toko lancar, keluarga sehat, segala macam, itu tentang yang kita mau kan sebetulnya. Tapi pernah nggak kita berpikir sebenarnya Yesus itu mau apa ya? Sudah tahu belum sebetulnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu mau apa gitu? Nah, Yesus itu datang ke dunia itu nggak cuma buat nyelamatin manusia, saudara-saudari. Nggak cuma buat kita selamat, tapi untuk pelebaran kerajaan surga. Nah, kata pelebaran kerajaan surga ini harus dimaknai lagi lebih dalam. Pelebaran kerajaan surga ini apa? Ini loh yang Yesus mau, ini loh yang Bapa mau, kerajaan Bapa itu tersebar di bumi gitu. Nah, melebarkan kerajaan surga itu adalah menjadikan diri kita serupa Yesus, menjadi murid ya, murid itu serupa Yesus, dan menjadikan orang lain mirip Yesus. Jadi menjadi murid yang muridin orang lain, kitanya serupa Yesus, orang lain serupa Yesus. Itu sebetulnya hal yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus gitu. Nah, apakah di dalam doa-doa kita itu punya satu keinginan untuk berdoa tentang pertumbuhan hati kita, untuk menjadi serupa pertumbuhan karakter kita, atau kita kebanyakan doa-doa kita isinya materialisme, tentang materi dan uang? Adakah doa-doa kita ini mendoakan tentang pertumbuhan iman orang lain? Tentang gak cuma doain tentang kesehatan dan mungkin dapat pekerjaan baik, tapi bagaimana kita doain supaya hatinya itu makin serupa Yesus gitu. Nah, itu doa-doa yang sesuai dengan keinginan Yesus, apa yang Tuhan mau bukan apa yang kita mau gitu. Jadi kadang-kadang kita suka mengklaim ada gereja sebelah yang teologinya itu teologi sukses atau kemakmuran, saudara-saudari. Kan sering ya kita bilang, gereja ini teologi sukses atau kemakmuran. Tapi saudara-saudari perhatikan, ternyata kita sendiri tanpa sadar di dalam doa-doa kita itu berisi hal-hal tentang kesuksesan dan kemakmuran dan meminta hal-hal supaya kita minim penderitaan. Bukankah isi doa kita itu sebetulnya teologi kesuksesan dan kemakmuran juga, saudara-saudari? Cuman kita nggak ngomong terang-terangan aja, saudara-saudari. Jadi teologi kesuksesan dan kemakmuran itu bisa ada di mana-mana di dalam diri orang Kristen gitu. Walaupun kita ada di dalam gereja yang memang tidak secara
langsung menggembar-gemborkan teologi kesuksesan dan kemakmuran, tapi sisi doa kita tentang kemakmuran kita, tentang kesuksesan kita. Kita tidak pernah berdoa tentang pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, keserupaan Yesus, tentang murid dan memuridkan gitu. Ya, jadi bagaimana kita tahu kita salah lihat Yesus? Ya kita lihat konten doa kita gitu. Apakah tentang memperlebar kerajaan kita atau memperlebar kerajaan surga gitu. Nah, sekarang saya mengajak saudara-saudari, gimana kalau kita supaya bisa lihat Yesus, Tuhan Yesus yang benar, coba kita lihat firman-Nya benar-benar gitu. Jangan lihat Yesus yang cuma bikin mujizat, produktif, menyembuhkan, tapi juga lihat Yesus yang masuk ke dalam jalan salib, yang mati, yang melepaskan segalanya untuk kita gitu. Nah, kita belajar sama-sama dari suksesnya kerajaan surga lewat kehidupan Yesus. Jadi murid itu kan jadi serupa Yesus, saudara-saudari. Jadi Kristen itu tentang jadi murid ya. Nah, jadi orang yang paling banyak menderita untuk orang lain dan mengorbankan diri untuk orang lain, itu adalah orang yang paling serupa Yesus. Apa yang kita korbankan? Waktu kita untuk orang lain, jangan untuk diri kita sendiri. Tenaga kita untuk orang lain, jangan untuk diri kita sendiri. Uang kita, ini kadang-kadang uang ini yang paling sulit, saudara-saudari. Mungkin kita rajin ibadah, mungkin kita rajin pelayanan, tapi kemungkinan uang kita sepeser pun tidak ada yang kita bagi ke orang lain loh, saudara-saudari. Ini kadang-kadang uang ini yang paling tersembunyi, saudara-saudari. Ini biasanya yang paling menjadi penghalang besar, menjadi berhala agar orang-orang itu tidak mampu memperlebar kerajaan surga gitu. Ini yang paling sulit dikorbankan, yaitu uang, saudara-saudari. Karena itu hampir 50% perumpamaan Yesus itu berbicara tentang mamon, tentang berhala uang dan materi, saudara-saudari. Kenapa? Karena mamon itu adalah musuh terbesar kerajaan surga. Kalau kita mencintai uang, kita mencintai keamanan diri kita sendiri, kita nggak menjadi orang yang berbagi, terus kemudian komunitas gereja kita menjadi orang-orang yang pelit, komunitas ini nggak bakal bikin orang tertarik untuk masuk dalam gereja kita, saudara-saudari. Karena jemaat mula-mula itu gimana bisa bertumbuh ribuan, bahkan ratusan ribu dalam waktu beberapa puluh tahun, itu karena dia punya karakter, kepunyaanku adalah milik bersama. Yaitu suatu komunitas yang sosial banget sampai seluruh kepunyaanku milik bersama, tak bagi-bagi gitu. Nah, itu yang membuat orang-orang sangat tertarik sekali untuk masuk ke dalam satu komunitas. Kan pemimpin gereja kan selalu mau kan, kita majelis pendeta dan pengurus selalu mau gereja kita berjumlahnya tambah lama tambah besar gitu. Tetapi kuncinya adalah di sosial yang gila-gilaan, saudara-saudari. Jadi bukan mengadakan sebuah ibadah di tempat lain juga ada. Kalau cuma sosial kecil-kecilan, di agama lain juga ada gitu. Tetapi yang nggak ada itu, saudara-saudari, yaitu adalah sosial sampai mengorbankan keamanan dan keuntungan diri sendiri, sampai beresiko. Itu yang nggak ada, saudara-saudari. Tapi kalau itu sampai ada di dalam komunitas kita, soal pertumbuhan jemaat, atestasi masuk, pertambahan jumlah komunitas, itu akan otomatis. Sebenarnya datang dari jiwa sosial yang begitu besar-besaran, saudara-saudari. Nah, jadi menjadi serupa Yesus itu tentunya berhubungan dengan menderita, berkorban untuk orang lain. Semakin banyak itu, semakin serupa Yesus, saudara-saudari. Itu sukses kerajaan surga. Kita baca ayat 39 sampai 40, saudara-saudari. Sebagai terakhir ya, jawab mereka, kami dapat. Nah, ini kan sombong, dia bilang kami bisa ya. Padahal dia bayangan dia kan nanti si Yakobus Yohanes itu kan bayangannya, oh nanti jadi Yesus jadi raja, kita dapat apa gitu. Kami bisa nanti kan kayak keren gitu, kayak kaya gitu ya. Tapi kan gambaran Yesus tentang sukses itu kan beda ya dari mereka ya, gitu. Nah, Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nah, jadi artinya Tuhan Yesus bilang bahwa kemuliaanku itu nanti akan kamu dapat. Cuman bukan versi yang kamu bayangkan, bukan versi yang enak-enakan, nyaman dan aman. Tapi kamu nanti akan mendapatkan penderitaan yang sama seperti aku, dan kamu akan di surga itu akan dimuliakan. Nah, jadi Yesus itu memberikan ya kemuliaan buat Yakobus dan Yohanes, cuman nggak seperti yang mereka bayangkan. Mereka bayangkannya sukses duniawi, tapi Yesus memberikan dia sukses surgawi, karena pada akhirnya mereka menderita ya, menjadi rasul-rasul, menderita, dikejar-kejar, mau dibunuh ya, bahkan ada yang martir ya, seperti itu. Ya, jadi kemuliaan atau kesuksesan surgawi itu tidak sama seperti yang kebanyakan murid-murid bayangkan dan kebanyakan orang Kristen bayangkan. Jadi bukan seperti sukses duniawi, saudara-saudari, karena isinya tentang pengorbanan, tentang penderitaan dan melepaskan untuk kepentingan orang lain. Nah, akhirnya Yakobus dan Yohanes itu
mereka setelah di akhir hidupnya itu mereka udah nggak salah lihat Yesus lagi. Mereka beneran mau menderita untuk Yesus, mau menderita untuk orang lain, mau berkorban untuk orang lain. Dan akhirnya mereka sudah bisa lihat Yesus, Sang Mesias yang benar. Tadinya lihatnya bias dan salah gitu. Nah, ini satu kesimpulan terakhir saudara-saudari. Kalau kita menjadi seorang Kristen, menjadi pengikut Yesus, menjadi seorang murid ya, perjalanan menjadi seorang Kristen atau murid Yesus itu merupakan sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan apa saudara-saudari? Perjalanan dari melihat Yesus yang bias, yang salah, menjadi melihat Yesus yang benar-benar Yesus, versi suksesnya surgawi. Itulah perjalanan pemuridan saudara-saudari. Mari kita berdoa saudara-saudari. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman hari ini yang mencelikan mata kami bahwa kami sadar dan tahu ya Tuhan bahwa ternyata masih banyak orang Kristen saat ini, terutama kami sendiri, yang masih melihat Tuhan yang salah, melihat Yesus yang salah, melihat Engkau yang salah ya Tuhan. Tuhan maafkan kami dan celikan mata kami ya Tuhan, agar kami tidak melihat Engkau dengan versi sukses duniawi ya Tuhan. Tapi biarlah kami melihat kesuksesan sebuah kekristenan itu adalah sebuah kesuksesan yang Kau contohkan, teladankan sendiri pada kami, yaitu sebuah kehidupan yang mau melepaskan banyak hal dalam kehidupan kami, waktu, tenaga, uang untuk orang lain, di mana kehidupan, di mana kami makin banyak berkorban ya Tuhan. Dan kemuliaan yang terbesar dalam surga itu adalah akan diberikan kepada kami yang paling banyak berkorban, yang paling banyak menderita untuk orang lain demi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Joy has come.